Bab 2746 tidak akan seberuntung itu, kan? Dalam keajaiban, Lu Ye menggerakkan tubuhnya berulang-ulang. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa malu. Dia pertama kali diciptakan oleh 3 pedang satu, dan kemudian dipukuli. Pakaian seluruh orang itu rusak, dan sejumlah besar noda darah di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak begitu sengsara sejauh ini. Bloody Logan diperluas. Banyak prajurit yang mengejar mengikuti, dan mereka mengejar dengan saksama. Jelas, mereka tidak mau melewatkan kesempatan yang sulit ini. Sampai keajaiban tubuh Lu Ye tersapu, situasinya tiba-tiba berbeda. Dengan rasa berat melangkah di hati, seluruh orang tidak memiliki banyak kesempatan untuk merespons, dan tubuhnya tenggelam ke dunia bawah. Lu Ye tidak pandai mengetahui bahwa dia akan tenggelam ke batas belakang. Seharusnya tidak masuk akal seperti ini. Sekarang lingkungan Xingyuan telah berubah, tampaknya batas-batas arloji dan batas-batas bagian dalam tidak begitu jelas, jadi dia melihat bahwa begitu banyak rekan penulis yang aktif di dunia arloji sebelumnya. Begitu banyak rekan Tao yang dipanggil. Dalam lingkungan seperti itu, ia seharusnya tidak disingkirkan begitu cepat oleh industri jam tangan. Namun pada kenyataannya, ia segera menyadari bahwa ini adalah kehendak Xingyuan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan olehnya, tidak seorang pun di dunia jam tangan dapat menjadi musuh, tetapi jika Anda memasuki dunia batin, itu akan berbeda. Mereka yang seperti awan tidak sekuat di bawah mata Lu Ye. Ketika Anda bertemu dengan seseorang dengan santai, sulit untuk menjadi lawan di bawah kondisi daun tanah saat ini. Ia segera ingin melawan, tetapi seluruh orang itu seperti terperangkap dalam lumpur, semakin banyak berjuang, semakin dalam jebakan. Ketika banyak pasukan yang mengejar keluar dari tontonan, bagaimana saya bisa melihat jejak daun tanah? Kiri dan kanan bingung, dan beberapa orang menunjukkan mimpi untuk bangun. Seorang jenderal, ini telah membuat banyak biksu menghadapi tenggelam. Dalam tontonan, ada anggota tubuh yang patah di mana-mana, dan jejak sisa-sisa setelah perang terlihat jelas, tetapi benda-benda berharga telah diambil oleh darat atau jejak lainnya, meninggalkan serigala yang dipinjam. Dengan kepergian daun pendaratan dan banyaknya kebetulan, mengembalikan ketenangan dalam tontonan. Ruang pada posisi tertentu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Pada saat ini, ruang ini tampaknya memiliki beberapa tumpang tindih. Setelah putaran ini, sebuah sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah sosok yang mengenakan topeng beralas putih, dan ada karakter berdarah dengan tarian naga terbang Phoenix di topeng itu. Tanah. Ketika dia muncul, Lu berdiri diam di tempat, seolah-olah dia adalah sebuah patung. Setelah 3 minit, dia menoleh perlahan dan melihat ke arah pilar besi. Dalam 2 tarikan napas, dia mengangkat tangannya ke dalam kehampaan, dan sebuah tongkat pancing tampak di telapak tangannya. Tepat terjerat di ujung pilar besi, tidak ada kail ikan di bagian depan tali pancing, tetapi jika ada spiritualitas, itu dikelilingi oleh pilar besi. Lu Weiwei terkumpul, dan bintang-bintang di sekitarnya mendidih. Kekuatan menelan bergegas ke arahnya seperti hidup, dan langsung mengerahkan kekuatannya. Ledakan, pilar besi itu terguncang, dan bagian dalam yang aneh itu bergolak. Seperti sebelum 3 pertemuan, dengan kekuatan pendaratan, benda seperti rantai tiba-tiba muncul padanya, seperti tangan yang tak terlihat, dengan kuat mencengkeramnya, dan kemudian menyeretnya ke bawah. Lu sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tubuhnya langsung tenggelam ke dunia bawah menghilang. Namun, tali pancing ikan emas itu masih terjerat pada pilar besi. Itu terus memainkan peran pengekangan. Dengan tenggelamnya pendaratan, tali pancing itu lurus. Pilar besi itu akhirnya terguncang. Saat keajaiban berfluktuasi, itu ditarik keluar sedikit. Dengan segala ketertarikan, tali pancing ikan emas itu tiba-tiba putus, dan guncangan di dalam tontonan itu berhenti. Segalanya tampak tidak berubah, tetapi kota pilar besi itu longgar. Varian dalam tontonan itu juga membuat banyak orang di luar khawatir, tetapi turbulensi yang luas itu jauh melampaui kategori yang mereka pahami. Karena tidak seorang pun dari mereka berani menyelaminya lebih dalam. Namun, biksu yang peka itu memperhatikan pada saat ini bahwa batas-batas di dunia arloji itu tampaknya kabur dengan guncangan ini, dan perubahannya tidak terlalu besar. Itu memang sebuah perubahan. Dalam kegelapan yang tak berujung, tubuh Lu Ye tenggelam, seolah-olah akan jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Saya tidak tahu berapa lama, dia tiba-tiba merasa ringan. Membeku. Selama proses jatuh, dia samar-samar mengintip ke sepasang mata yang besar dan sipit. Mata itu tampak seperti 2 pedang, yang harus memotong tubuh dan pikirannya. Di bawah tatapan seperti ini, dia jelas memiliki sesuatu yang lebih di dalam tubuhnya. Secara rincin, memang ada sesuatu di dalam tubuhnya. Mirip dengan berkah yang diperoleh Xingyuan sebelumnya, tetapi sepenuhnya kebalikannya. Kutukan. Ini adalah kutukan kehendak Xingyuan. Sebelum Xuan Huai meninggal, dia mengutuknya dengan kata-kata, dan sekarang kutukan ini telah menjadi kenyataan. Dalam proses tenggelam dari arloji, mata sipit yang samar-samar mengintip ke mata jelas merupakan manifestasi dari kehendak Xingyuan. Manifestasi ini normal, tetapi saat singkat antar jemput di bagian dalam permukaan dapat. Beberapa kontak. Kehendak Xingyuan jelas sangat tidak puas dengan apa yang dia lakukan, tidak hanya merampas 3 berkahnya, tetapi sekarang dia telah memberikan kutukan. Hati Lu Ye tidak baik. Tidak peduli apa kutukan ini, itu sama sekali bukan hal yang baik baginya. Namun, pertemuan ini juga membuatnya longgar, karena sejauh situasi saat ini, meskipun kemauannya cukup, dia tidak dapat melakukan apapun secara langsung padanya. Jadi setelah kematian Xuan Huai, San akan maju. Itulah sebabnya akan ada kutukan ini sekarang. Jika kemauan benar-benar dapat melakukan sesuatu secara langsung, maka pasti tidak ada keberuntungan di bawah tanah saat ini. Bagaimanapun, perlu untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dan untuk mencegah mereka yang mengejar pasukan ke batas dalam.
Saya tidak tahu di mana itu, pikir Lu Yesen, dan ketika dia dijarah, dia terbang ke satu arah. Setelah beberapa saat, saya menemukan batas yang rusak. Setelah menyelidiki luka-luka saya sendiri, sebagian besar dari mereka tidak memiliki kendala besar. Anda hanya perlu berkultivasi selama beberapa saat untuk pulih. Masalahnya adalah cedera pedang yang dipotong. Luka-luka itu masih ada 3 makna kuat dari 3. Jika Anda tidak ingin bubar, Anda tidak dapat menyembuhkannya sama sekali. Tidak hanya itu, maknanya masih terus menggerogoti dagingnya. Pada saat ini, Lu Ye sangat dirindukan oleh pohon bakat. Jika pohon bakat masih dapat berperan, makna invasi tubuh dapat terbakar habis selama dibutuhkan waktu. Namun, pada saat ini, pohon bakat sedang diubah. Kecuali cadangan-cadangan terowongan, yang lainnya tidak dapat digunakan. Dan keadaan ini harus dipertahankan untuk sementara waktu. Lu Ye ingat bahwa setiap pohon bakat akan diubah untuk waktu yang lama. Dengan pohon bakat, Anda hanya dapat menggunakan makna Anda sendiri untuk menghadapinya. Makna dari 3 Taoisme bias terhadap semacam penghancuran. Daun tanah memperkirakan bahwa pihak lain lahir dalam pedang, jadi guru Tao membunuh. Ini adalah arah yang sama dengan Taoismenya, dan Anda hanya dapat saling bertarung jika Anda ingin melenyapkannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan proses yang sangat menyakitkan, karena setiap kali, daging dan darah di luka tanah harus meledak sekali. Itu seperti belatung tulang. Lu Ye ingin mengusirnya sepenuhnya, dan itu membutuhkan waktu dan energi yang lama. Seberapa kuat ketiganya, Lu Ye selalu memiliki keraguan seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban. Apakah itu Ki atau ketiganya kali ini, dia samar-samar memberi Lu Ye perasaan. Artinya, mereka tampaknya memiliki lebih dari Baba. Kebatsu jelas diakui sebagai yang terkuat pertama di biji. Jika San dan Ki lebih kuat dari pertempuran, nama terkuat pertama di sini tidak realistis. Kuncinya adalah bahwa tidak pernah ada 2 jejak dari keduanya, dan karena ada 3 Hirator, bagaimana dengan urutan lainnya? Lu Ye ingin merasa bahwa hal ini tampaknya melibatkan beberapa rahasia. Aku harus mencari kesempatan untuk bertanya kepada Long Zun tentang hal itu. Dia telah kembali ke batas dalam sekarang. Buku naga dapat memainkan peran. Selama pihak Long Zun berada di batas dalam, Anda dapat membangun kontak. Long Zun berpengetahuan luas, Anda harus tahu sesuatu. Tepat ketika Lu Ye berkonsentrasi pada penyembuhan, di luar dunia yang rusak, sebuah kota Tao perlahan melayang, memperhatikan skalanya, yang seharusnya menjadi kota gurun. Di suatu tempat di kota, sekelompok biksu sedang sibuk, seolah-olah mereka berada dalam formasi. Di antara mereka, ada beberapa ras darah dan serk. Dengan waktu yang singkat, sebuah tim datang ke ras darah yang tinggi. Petinju Bao, pemilik kota, metode formasi telah diatur dengan benar, dan susunan mata telah diatur ulang. Pemilik ras darah mendengar kata-kata itu, dan boneka pertama menuju, ya. Guru memimpin guru dan berkata, juga minta kota untuk menunjuk tujuannya. Pemilik ras darah melihat ke kiri dan kanan, dan mengangkat tangannya dan menunjuk, gunakan itu. Arah yang dia maksud adalah dunia yang menghancurkan Lu Yerong. Pada saat ini, Lu Ye juga memperhatikan kedatangan kota ini, tetapi dia tidak bermaksud untuk bermaksud, karena dia melihat bahwa orang-orang seharusnya hanya lewat di sini, dan sekarang dia mengalami cedera yang ketat dan tidak mau memiliki cabang luar. Jadi ketika dia merasakan kota Tao ini, dia menyatukan napasnya sendiri, agar tidak merasakan orang-orang. Namun, dia perlahan-lahan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada kekuatan yang kuat di kota Hedao. Meskipun kekuatan ini tidak berarti apa-apa baginya, itu sangat penting bagi penurunan umum. Ini seharusnya menjadi kekuatan metode formasi lawan, dan ada juga tuan rumah untuk menampung susunan besar. Tetapi mengapa pihak lain mendesak kekuatan formasi? Dia dapat yakin bahwa dia tidak terekspos. Selain itu, bahkan jika terekspos, metode yang berlawanan tidak akan digunakan secara langsung. Dalam satu pikiran, daun tanah telah menebak. Pihak lain takut mencoba. Mereka harus mengatur metode formasi baru, bereksperimen dengan kekuatan susunan baru ini. Ini bukan hanya susunan uji, dan itu harus memiliki tujuan. Lu Ye memperhatikan kiri dan kanan, dunia tubuh yang hancur ini yang hanya ada di dekatnya. Bukankah itu sangat sial? Ketika dia berpikir demikian, ada pilar cahaya yang menyilaukan dari arah tempat kota Heidao berada, dan itu mengenai posisinya secara langsung. Bab 2747 Kenapa dia ada di sini? Kolom cahaya yang menyilaukan itu bagaikan bilah tajam yang tak terkalahkan, membombardir keluar, dan wilayah yang telah hancur itu membusuk dalam sekejap, berubah menjadi pecahan meteorit yang tak terhitung jumlahnya, berterbangan di sekitarnya. Di antara mereka, ada sosok yang bergegas keluar dengan panik. Di kota Hedao, penguasa klan darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak menyangka ada orang yang menyembunyikan tempat ini. Yang lebih mengejutkannya adalah saat dia melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan perasaan semacam itu muncul di hatinya. Keserakahan itu seperti membunuh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan besar. Dia tidak tahu dari mana keserakahan ini berasal, tetapi itu sangat jelas, yang membuatnya terkejut sekaligus waspada, karena dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dia bermaksud untuk menekan keserakahan yang tiba-tiba di dalam hatinya, tetapi semakin dia menekannya, semakin kuat jadinya. Dalam kekesalannya, tubuhnya bergerak keluar kota, ikuti aku. Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba sangat aneh dan dapat membangkitkan keserakahan di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana pihak lain melakukannya, dia dapat mengetahui kebenarannya selama dia mengalahkannya. Singkat kata, 3 sosok mengikutinya, masing-masing dari mereka mencerminkan sosok yang melarikan diri dengan panik, yang semuanya menunjukkan ekspresi serakah. Saat meteorit berterbangan, tubuh Lu Ye bergoyang dan mendesah dalam hatinya.
Dia merasa bahwa pertemuannya yang tidak beruntung itu pasti ada hubungannya dengan kutukan itu. Keinginannya dapat secara halus memengaruhi Yun Siwang dan membujuknya untuk membuka gerbang jurang bintang. Sekarang, dia secara alami dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, penghancuran tempat persembunyian itu tampak seperti kebetulan, tetapi sebenarnya itu adalah hasil yang tak terelakkan. Tanpa kota Hedao hari ini, akan ada kota Hedao lain besok. Sekarang setelah aku mengungkap keberadaanku, aku tidak perlu memikirkannya, aku pasti akan dikejar dan dibunuh lagi. Seperti yang diharapkan, begitu dia melarikan diri, dia melihat 4 aura kuat terbang keluar dari kota Hedao dan mengejar mereka. Jika banyak musuh Tao di dunia sebelumnya tersihir oleh keinginan Xing Yuan di keajaiban dunia sebelumnya, maka pada saat ini, ketika dia membawa kutukan aneh itu, siapapun akan merasa bermusuhan ketika dia melihatnya. Saat ini, dia tidak ingin membuat masalah, jadi dia hanya ingin melarikan diri dari sini dan mencari tempat lain untuk menyembuhkan lukanya. Namun sebelum dia bisa melakukan ini, dia tiba-tiba merasakan respons aneh dan melirik kembali ke para pengejar di belakangnya. Cahaya darah yang kaya tercetak di bidang penglihatan, dan awan berdarah terbungkus dalam 4 sosok, mendekat dengan cepat. Darah. Ini benar-benar kebetulan. Jika para pendeta dari ras lain mengejarnya, Lu Ye belum tahu banyak. Dia tahu keadaannya saat ini bahwa permusuhan yang orang lain miliki terhadapnya mungkin bukan pikiran yang independen, tetapi hanya dipengaruhi oleh kutukan. Kalau begitu, selama dia menjauh dari orang lain, dia bisa baik-baik saja. Ras darahlah yang bisa dikejar, dan itu masalah lain. Akunnya dan Sue Jiu belum diselesaikan. Penguasa darah terus-menerus mencari masalah untuknya, dan bahkan mengirim orang untuk mengejarnya ke menara waktu. Sekarang dia memang bukan tandingan penguasa darah, tetapi masih tidak apa-apa untuk membunuh beberapa bawahannya untuk mendapatkan bunga. Dalam sekejap berpikir, Lu Ye tiba-tiba berbalik dan menyapa para pengejar. Tindakannya membuat keempat pengejar Hedao sedikit bingung, tetapi tidak ada yang terlalu memikirkan keserakahan di hatinya, tetapi sebaliknya mereka merasakan kegembiraan pihak lain yang mencari kematian. Namun, saat jarak di antara mereka semakin dekat, penguasa kota klan darah tiba-tiba merasakan tamparan tiba-tiba di hatinya, dan wajahnya yang penuh harapan berubah menjadi terkejut. Karena setelah melihat penampilan Lu Ye dan penampilannya saat ini, dia tiba-tiba teringat seseorang. Ras manusia Lu Ye. Belum lama ini, penguasa darah secara pribadi memerintahkan bahwa jika ada yang bisa menangkap Lu Ye dari ras manusia di depannya, dia akan menerima hadiah yang sangat besar. Selain itu, jika klan darah bertemu orang ini di luar, dia akan menghindarinya, karena ras manusia tidak tahu. Mengapa Anda memiliki garis keturunan klan darah? Dan sifat suci Anda sangat menakutkan, dan Anda sama sekali tidak sebanding dengan klan darah biasa. Penguasa kota klan darah ini belum pernah melihat Lu Ye, tetapi citra Lu Ye saat ini pada dasarnya tidak berbeda dari apa yang dia ketahui. Identitas manusia dan kultivasi militer terlahir sebagai seorang prajurit. Prajurit Tao adalah pedang panjang. Bukankah itu sangat kebetulan? Penguasa kota bercanda dalam hatinya dan dengan cepat menghibur dirinya sendiri bahwa ini tidak masuk akal. Sekarang, banyak orang harus tahu hadiah dari penguasa darah terhadap Lu Ye. Tidak peduli seberapa beraninya ras manusia ini, mereka seharusnya tidak menyelinap ke wilayah klan darah. Kemudian, ketika dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba melihat bola darah keluar dari tubuh Lu Ye, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi garis keturunan dan bergegas ke kejauhan tidak jauh di depannya. Pada saat ini, sifat suci yang kaya jatuh dari langit, menyebabkan ki dan darahnya tiba-tiba mandek. Pupil mata penguasa kota klan darah menyusut hingga seukuran ujung jarum. Awan darah berhamburan, dan 4 sosok jatuh darinya dengan panik. Ketika cahaya pedang itu meledak, 2 vitalitas yang kuat itu dimusnahkan hampir pada saat yang bersamaan, termasuk penguasa kota klan darah. Dia tidak diragukan lagi membawa nasib buruk. Sebagai penguasa kota gurun, Lu Ye bahkan tidak dapat memikirkannya jika dia bersembunyi di kotanya sendiri. Bahkan jika dia menghancurkan kota itu nanti, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam persatuan. Namun, keserakahan yang tak tertahankan menggodanya untuk membunuh para jenderal, dan ditekan oleh orang suci itu tanpa pertahanan apapun. Kekuatannya anjlok dan dia tidak dapat mengatasi serangan Lu Ye dengan tergesa-gesa. Namun, ketika dia sekarat, dia masih berteriak, ras manusia Lu Ye. Klan darah lain yang pergi ke dunia bawah bersamanya juga selaras dengan Tao. Dalam sekejap, keempat orang itu tewas dalam pertempuran, termasuk seorang penguasa kota gurun, dan 2 yang tersisa semuanya ketakutan. Ketika saya mendengar teriakan terakhir penguasa kota saya, wajah saya bahkan lebih terkejut. Ras manusia Lu Ye, mereka akrab dengan nama ini, dan mereka adalah orang-orang yang dipanggil secara pribadi oleh klan darah. Mengapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa menerobos masuk? Sebelum aku sempat berpikir terlalu banyak, air terjun pisau Lu Ye sudah menyelimuti kedua orang ini. Kedua orang yang beruntung ini selamat bukan karena mereka cukup kuat, tetapi karena mereka bukan klan darah dan tidak menjadi sasaran Lu Ye pada awalnya. Salah satunya adalah Zerg, dan yang lainnya adalah suku Yulian. Ras ini dianggap sebagai suku budak dari klan darah. Telah hidup di bawah sayap klan darah selama beberapa generasi, dan dapat bernapas dan bertahan hidup. Jika ada orang-orang dengan kualifikasi yang baik di klan, mereka akan menanam segel budak dan kemudian memperoleh kualifikasi untuk terus berlatih. Di Xing Yuan, akan ada banyak budak di bawah suku yang kuat. Hal semacam ini biasa terjadi. Hedao klan Yulian hanya memiliki tingkat kultivasi Hedao, dan kekuatannya meledak. Dengan hanya 600 kekuatan, tentara Tao dan pisau Panshan di tangannya terpotong menjadi 2 begitu mereka bersentuhan. Dalam tatapannya yang luar biasa. Tubuhnya juga hancur. Zerg melihat bahwa situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat.
Lu Ye menebas punggungnya dengan cahaya pisau. Karapas tulang yang keras tidak memainkan peran perlindungan apapun. Ketajaman pisau Panshan seperti memotong tahu seperti itu. Hanya dua kepentingan, yang keempat kau autentik meninggal, ini hampir masalah muka. Beberapa Hedao yang mengejar ke sini semua mengubah wajah mereka di kota Hedao. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertemuan yang tiba-tiba akan menyebabkan konsekuensi yang buruk. Ras manusia Lu Ye, salah satu dari mereka bergumam, dan segera berteriak, cepat, cepat, sebarkan berita ini. Meskipun dia terkejut dengan kematian penguasa kota dan beberapa rekannya, dia tidak dapat dibangkitkan. Sebaliknya, berita tentang ras manusia Lu Ye muncul di sini harus disebarkan dengan cepat. Ini adalah wilayah klan darah. Orang yang disebutkan oleh penguasa darah benar-benar muncul di sini. Ini hanyalah jebakan. Dia ada di sini. Apa yang akan dia lakukan? Hedao yang lain tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah saat dia berbicara. Jelas dia terkejut dengan pemandangan tadi. Bahkan ketika dia melihat Lu Ye, dia masih merasakan keserakahan yang besar di dalam hatinya. Tetapi kepanikan yang lebih besar menekan keserakahan ini. Mengapa kamu panik? Bisakah dia menghancurkan kota sendirian? Orang ketiga berteriak, tetapi ekspresinya sedikit kasar dan pengecut. Mendengar ini, beberapa Hedao yang berkumpul di sini tiba-tiba terbangun. Ya, meskipun Lu Ye dari ras manusia ini terlihat sangat kuat, dia membunuh 4 dari mereka hanya dalam 2 napas, termasuk penguasa kota, tetapi kematian penguasa kota jelas terkait dengan penekanan darah. Mereka sekarang bersembunyi di kota dan memiliki formasi besar. Sebenarnya tidak ada masalah besar untuk berjaga-jaga. Selama formasi tidak rusak, mereka bisa tenang. Dengan kekuatan dewa tertinggi yang baru saja ditunjukkan Lu Ye, mereka tidak akan pernah berani keluar kota untuk menemui musuh, bahkan jika mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah orang. Dia terluka. Orang yang baru saja berbicara melihat celah besar di tubuh Lu Ye. Beberapa tatapan langsung saling memandang, dan setelah melihat lukanya, mereka menjadi semakin tenang. Luka seperti itu terlihat cukup serius, dan saya tidak tahu apa yang pernah dialami Lu Ye sebelumnya. Dari sudut pandang ini, ada alasan mengapa dia berkeliaran di sini. Sementara orang-orang ini berbicara, Lu Ye telah membunuh di depan kota. Cahaya pedang besar di pisau Panshan memadat seperti bilah raksasa. Dia mengangkat pisau Panshan tinggi-tinggi dan menebas dengan ganas. Aku benar-benar berani menyerang kota sendirian. Beberapa orang melihat pemandangan ini dengan mata mereka, dan keduanya marah dan marah. Boom! Dengan jatuhnya cahaya pedang besar, seluruh kota Hedao berguncang hebat, dan banyak bangunan di kota itu berguncang. Di bawah dampak yang mengerikan itu, beberapa kultivator dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan memiliki pijakan yang tidak stabil. Kota Hedao, yang awalnya melaju kencang, tiba-tiba berhenti di tempat yang sama di bawah pukulan ini. Semua orang di Hedao terkejut dan diam-diam terkejut dengan kekuatan Lu Ye yang menjadi ganas. Tingkat kekuatan yang sangat besar ini hanyalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh ras manusia. Yang membuat mereka merasa tidak nyaman adalah bahwa dengan terpotongnya pukulan ini, tirai cahaya dari susunan pelindung di kota itu benar-benar melorot, dan ada jejak guncangan yang jelas. Memang ada jejak yang tertinggal. Tidak bagus, katamu sambil berseru. Awalnya, mereka semua merasa bahwa selama mereka tidak bisa berada di kota, mereka bisa tenang, tetapi tampaknya tidak demikian. Dengan tingkat kekuatan Lu Ye Fang orang ini, dia tampaknya benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota. Kekuatan kekerasan yang mengerikan dan tebasan yang sangat tajam itulah yang paling ditakuti oleh pertahanan kota Hedao. Memang, perlindungan kota dapat bertahan untuk sementara waktu di bawah serangan seperti itu, tetapi begitu kecepatan perbaikan formasi tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran, kota itu akan hancur. Pisau kedua Lu Ye telah jatuh, seolah-olah pemandangan itu muncul kembali. Dengan tebasan pisau ini, kota itu bergolak lagi. Bab 2748 Sarang Tua. Dalam kehampaan, cahaya pedang besar menebas berulang kali, puluhan kali berturut-turut. Setiap serangan menyebabkan kekacauan hebat di kota Hedao yang sepi. Di bawah kekuatan Tao yang ganas, tirai cahaya dari susunan pelindung jelas redup. Semua ikatan Tao di kota telah memasuki formasi hanya untuk mengkonsolidasikan kekuatan formasi. Di luar kota, luka Lu Ye runtuh dan darah mengalir, tetapi matanya tetap teguh. Dalam keadaan normal, bahkan dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk menerobos perlindungan kota Hedao yang sepi. Bukannya tidak ada peluang sama sekali, tetapi pertama-tama perlu memutus kekuatan Hedao di kota, sehingga kekuatan formasi perlindungan kota dapat dikurangi secara signifikan. Butuh waktu yang cukup lama. Tetapi ini adalah kota Hedao klan darah, jadi ada peluang untuk memanfaatkannya. Ketika pedang lain disapu, Lu Ye tiba-tiba mengaktifkan garis keturunan klan darahnya, dan sifat sucinya yang kental menyebar, dan tekanannya yang kuat ke segala arah. Formasi pelindung kota Hedao dapat menahan serangannya yang ganas, tetapi tidak dapat menahan tekanan garis keturunan yang tak terlihat ini. Hampir saat dia mengaktifkan sifat sucinya, serangan teredam datang dari seluruh kota, bahkan di aula tengah. Susunan pelindung, yang memiliki kekuatan lemah, tiba-tiba bergolak pada saat ini, tiba-tiba muncul di tirai cahaya formasi, dan intensitas tirai cahaya formasi melemah. Saat sifat suci menyebar, semua klan darah di kota itu ditekan, termasuk orang yang bertanggung jawab atas aula tengah. Pukulan tiba-tiba ini menyebabkan celah besar dalam pertahanan kota Hedao. Lengan kanan Lu Ye berkumpul, dan darahnya membengkak dalam ledakan. Bilahnya mengenai formasi pelindung dan bergetar hebat beberapa kali, dan kekuatan Tao di tubuhnya dilepaskan. Rintangan di depan disingkirkan, dan celah besar muncul, seperti selembar kain yang terkoyak, dan Lu Ye melangkah masuk.
Setelah beberapa saat hening, seluruh kota Hedao menjadi mendidih, dan banyak sosok terbang keluar, beberapa tersebar dan beberapa bergegas menuju aula tengah. Cahaya pedang berkobar, dan sosok-sosok terpotong menjadi dua bagian di udara, menodai langit dengan darah. Para biksu di kota itu bahkan tidak berani bersinar meskipun mereka adalah guru Tao. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Lu Ye membunuh penguasa kota ini sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kekuatan yang tidak dapat mereka lawan? 3 napas kemudian, Lu Ye bergegas ke aula tengah. Hedao, yang bertanggung jawab atas aula, melarikan diri ke alam hehe segera setelah formasi itu hancur. Pada saat ini, hanya ada lebih dari selusin Rongdao yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan setengah dari mereka tetap tinggal. Biksu klan darah melihat Lu Ye membunuh dengan pisau, wajahnya secerah bumi, dan tubuh serta pikirannya gemetar. Dengan kilatan cahaya pedang, vitalitas hancur satu demi satu. Ketika Lu Ye terbang ke Mutiara Hedao, tidak ada yang hidup di aula, dan di luar aula, itu bahkan lebih berantakan. Melihat Hedaozu tingkat Huang di depannya, Lu Ye tidak ragu-ragu dan meninjunya. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Teknik rahasia dunia kecil telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-6, dan Mutiara Hedao dari dunia batin juga memiliki kualitas gurun. Jika Anda ingin berlatih, Anda harus terlebih dahulu meningkatkannya ke tingkat Hong. Dari tingkat gurun hingga tingkat banjir, diperlukan banyak akumulasi, yang tidak semudah itu bagi kota Hedao biasa, tetapi Lu Ye memiliki cara khusus untuk mengumpulkan pecahan manik-manik Tao, yang jauh lebih mudah daripada yang lain. Setelah melindungi semua pecahan manik-manik Hedao, Lu Ye kemudian terbang keluar dari aula. Tetapi begitu dia berdiri teguh, dia menoleh dan melihat ke satu arah. Di lokasi itu, kota Hedao lain muncul, tetapi kota Hedao ini melambat dengan cepat. Beberapa biksu yang baru saja melarikan diri dari sini pergi ke kota Hedao dan menghilang. Kedua kota Hedao ini berada dalam kelompok yang sama. Jika tidak, bagaimana kota Hedao yang baru dapat dengan mudah menerima biksu-biksu itu? Lu Ye mengangkat alisnya sedikit, melintas dan bergegas menuju kota Hedao. Karena mereka semua dalam satu kelompok, tentu saja tidak perlu melepaskannya. Selain itu, skala kota Hedao yang baru ini seharusnya hanya setingkat surgawi. Adapun mengapa pihak lain melambat, itu jelas karena dia menyadari ketidaknormalan di sini, atau telah menerima pesan, berniat untuk melarikan diri. Ini memang masalahnya. Saat Lu Ye mendekat ke sana, kota di atas langit itu memang menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri, tetapi kota itu berhasil ditangkap bahkan sebelum berlari jauh. Berdiri di luar kota, Lu Ye meliriknya dan langsung tersenyum. Ketika Lu Ye menyadari bahwa kedua kota Hedao ini berada dalam kelompok yang sama, dia bertanya-tanya apakah ini akan menjadi kota klan darah lainnya. Sekarang tampaknya itu benar. Ada banyak biksu klan darah di kota itu. Ini dibawa ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Bagaimana Lu Ye bisa bersikap sopan? Dia segera mengeluarkan pisau Panshan, menuangkan kekuatan Tao ke dalam bilahnya, dan menebasnya dengan ganas. Dia telah menerobos banyak kota Tianjiao sendirian sebelumnya, tetapi sekarang Si Wei sudah mengenalnya. Namun, hanya dengan 3 tebasan pedang, Lu Ye menemukan bahwa kekuatan formasi pelindung di kota Hedao sangat berkurang, dan aura para biksu di kota itu juga menurun dengan cepat. Aku tidak bisa tidak terkejut. Sebelum dia sempat mendesak klan darah untuk menekan sifat suci, para Taois pihak lain benar-benar mulai melarikan diri. Wajar saja jika sebuah kota terpencil dihancurkan di depanmu. Kota surgawi ini secara sadar tidak mampu melawan, jadi para biksu tentu saja harus menyelamatkan hidup mereka. Ini membuat Lu Ye sedikit gembira. Baginya, membunuh para biksu klan darah ini tidaklah praktis. Sebaliknya, menghancurkan kota dan menyita pecahan mutiara Hedao adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Setelah beberapa saat, formasi itu terkoyak, seperti Lu Ye membunuh sang jenderal dan bergegas ke aula tengah untuk tindakan yang sembrono. Setelah beberapa saat, ketika Lu Ye berjalan keluar dari aula, ada lebih banyak pecahan manik-manik Hedao dalam paket yang dibawanya. Dia melihat sekeliling dan matanya dengan cepat tertarik ke satu arah. Ada apa hari ini? Itu benar-benar hal yang baik, karena dia melihat kota tingkat Tian lainnya bergegas menuju ke arah ini. Tidak perlu dipikirkan lagi, ini pasti telah diterima oleh berita untuk mendukungnya. Itu berada dalam kelompok yang sama dengan 2 kota Hedao sebelumnya, tetapi sedikit lebih lambat dari kota tingkat Tian tadi. Namun, kota tingkat Tian ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dan tampaknya sedikit agresif. Lu Ye segera menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan melihat sekeliling, alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Ada lebih dari 1 kota tingkat Tian yang datang, dan ada 3 lagi. Salah satunya seharusnya berada di tingkat limbah dan mengepung sisi ini dari 4 arah. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kesempatan untuk memenangkan kota Hedao manapun melawannya, tetapi jika ada 4, tidak ada harapan. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bermain di bawah pengepungan semua arah. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Lu Ye melarikan diri ke satu arah. Keempat kota Hedao melihat pemandangan ini dan mengejar mereka. Namun, bagaimana kecepatan kota Hedao dapat dibandingkan dengan seorang biarawan? Dia dibuang tanpa jejak hanya dalam sekejap. Setengah hari kemudian, Lu Ye bersembunyi di dalam meteorit dan mengerutkan kening. Ada yang salah. Karena dalam setengah hari ini, kemanapun dia pergi, dia dapat menghadapi semua jenis pengepungan kota Hedao, banyak di antaranya adalah kota Hedao yang berbentuk seperti sarang serangga. Itu tidak diragukan lagi adalah Zerg. Dalam setengah hari terakhir, dia telah merebut 3 kota Hedao tingkat Tian sendirian. Sedangkan untuk tingkat Tian, tidak ada seorang pun di atas tingkat Tian. Bukan karena dia tidak menemuinya, tetapi terutama karena dia tidak memiliki kesempatan.
Karena butuh waktu untuk menerobos kota yang sepi itu, dan begitu dia tinggal di lokasi tertentu selama lebih dari 100 napas, kota Hedao lain akan datang untuk membantu. Jika dia tidak memiliki pencapaian luar biasa saat ini di bidang ruang dan telah mencapai beberapa keberhasilan dalam teknik gerakan Void, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan para pengejar di bawah pengepungan seperti itu. Di dalam meteorit itu, Lu Ye dengan cepat memurnikan pecahan-pecahan manik Hedao di tangannya dan mengintegrasikannya ke dalam dunia batinnya sendiri sambil berpikir. Situasinya sangat salah. Hampir 80% dari kota Hedao di sini berasal dari klan darah dan Zerg. Bahkan jika bagian yang tersisa tidak dikendalikan oleh klan darah dan biksu Zerg, ada juga biksu dari kedua klan ini. Ini jelas agak tidak biasa. Meskipun dua suku darah serangga di seluruh dunia batin itu kuat, kota Hedao mereka tidak akan terlihat di mana-mana. Mungkinkah aku akan datang ke sarang kedua suku ini? Pikiran ini muncul, dan wajah Lu Ye dipenuhi kabut. Itu bukan tidak mungkin. Dalam keadaan normal, dia tidak akan seberuntung itu untuk tenggelam dari alam permukaan ke alam batin, tetapi jika ada gangguan dari kehendak Xing Yuan, akan sulit untuk mengatakannya. Lu Ye dengan hati-hati mengingat perasaannya ketika dia memasuki dunia batin sebelumnya, dan semakin merasa bahwa ada jejak gangguan kehendak di dalamnya. Kehendak itu jelas sangat marah dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dan tidak hanya menurunkan kutukannya sendiri, tetapi juga melakukan beberapa gangguan padanya saat dia tenggelam ke dunia batin dan mengasingkannya ke wilayah suku kedua dari klan darah serangga. Jika Anda ingin membicarakan seluruh Xing Yuan ini, siapapun yang paling ingin mengambil Lu Ye adalah kesalahan darah. Sejak pertempuran papan catur langit berbintang hari itu, Sueju sebentar mengendalikan tubuh Lu Ye, dia tidak pernah melupakan Lu Ye. Ketika menara waktu dibuka, dia mengirim dua penguasa kotanya sendiri dan banyak penguasa Tao di bawah komandonya, dengan maksud. Penjarahan itu sangat disayangkan, tetapi sayangnya itu gagal pada akhirnya dan semua korban tewas atau terluka. Surat wasiat itu mengirim Sandu untuk membunuh Lu Ye, putra pemberontak itu, sekarang jelas berharap pada Suejiu. Jantung Lu Ye berdebar kencang. Jika demikian, itu akan sangat buruk. Begitu berita darinya diketahui oleh Sueju, ahli darah ini pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dengan tergesa-gesa di dalam hatinya, Lu Ye memurnikan pecahan-pecahan manik Hedao di tangannya semakin cepat. Benda ini tidak dapat ditampung oleh benda-benda seperti cincin penyimpanan, dan selalu ada fluktuasi aneh. Lu Ye membawa setumpuk pecahan seperti itu. Itu sama menyilaukannya dengan lampu dalam kegelapan. Namun, dia enggan membiarkannya menyerah. Bagaimanapun, ini adalah hasil kerja kerasnya dalam pengepungan. Aku harus segera memperbaiki pecahan-pecahan ini dan menemukan cara untuk meninggalkan tempat hantu ini. Waktu terus berjalan. Saat Lu Ye masih memperbaiki bagian terakhir dari pecahan-pecahan itu, dia tiba-tiba merasakan sebuah peringatan. Tanpa berpikir, dia melompat keluar dari tempat itu tanpa berpikir. Dia muncul lagi, dan sudah berada di kehampaan ratusan mil jauhnya. Sebuah cahaya yang menyilaukan melintas dalam penglihatannya, dan sebuah meteorit berubah menjadi bubuk, yang persis berada di tempat dia bersembunyi sebelumnya. Di kejauhan, sebuah kota raksasa yang menjulang tinggi perlahan berlayar ke arahku, seperti binatang buas kuno. Di lokasi tertentu di kota itu, ada jejak-jejak yang jelas tertinggal setelah formasi itu dirangsang. Kota tingkat Hong, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Meskipun kota Yuanxi juga telah mengalami tahap kota tingkat Hong, bagaimanapun juga kota Yuanxi adalah alien. Sebaliknya, kota tingkat Hong ini sekarang hanyalah sebuah raksasa, yang benar-benar memiliki keagungan kota tingkat Hong. Bab 2749 Taikun. Ketika Lu Ye menemukan kota tingkat Hong ini, lebih dari 10 aliran cahaya terbang keluar dari kota dan menyerangnya. Aura pemimpinnya adalah penguasa kota yang secara pribadi memimpin tim, berkumpul dari jauh dan langsung sangat gembira. Dia telah menerima berita bahwa ras manusia Lu Ye muncul di dekatnya, dan dia masih sedikit tidak percaya, sampai sekarang dia yakin. Itu benar-benar orang ini. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Karena Anda telah menemukannya, bagaimana Anda bisa melewatkannya? Sebelum orang itu tiba, tentara Tao di tangannya telah menyerang dan berubah menjadi serangan seperti bulan purnama. Di belakangnya, lebih dari selusin tentara Tao beraksi bersama dan menyerang Lu Ye dengan panik. Ketika kekuatan Tao itu tidak teratur dan cahaya itu meledak, Lu Ye dengan cepat pergi. Fondasi kota tingkat Hong bukanlah sesuatu yang dapat dia goyangkan sekarang. Mengejar, penguasa kota tingkat Hong melambaikan tangannya dan kecepatannya meningkat tajam, dan dia tampaknya mencoba membawa Lu Ye ke sini. Beberapa hari kemudian, Lu Ye bersembunyi di suatu tempat dengan ekspresi jelek. Luka lama di tubuhnya belum sembuh, dan inovasi baru telah ditambahkan. Pengalaman beberapa hari ini membuatnya yakin akan satu hal, yaitu, dia pasti diasingkan ke wilayah suku kedua dari suku darah serangga oleh Xing Yuan. Dia telah dalam keadaan melarikan diri akhir-akhir ini. Tidak peduli ke arah mana dia melarikan diri, dia dapat menemukan kota Hedao dari dua suku darah serangga. Di antara mereka, kota Hedao tingkat Hong saja, dia menemukan 7 atau 8, dan bahkan 1 di alam semesta. Ketika dia melihatnya dari jauh, Lu Ye dengan cepat menghindarinya. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, situasinya menjadi semakin buruk. Berita tentangnya tampaknya telah menyebar, begitu banyak kota Hedao mencari jejaknya, tetapi ada yang ditemukan. Dengan sebuah pesan, semua orang adalah musuh. Tetapi yang membuat Lu Ye merasa sedikit lega adalah bahwa Sue Jiu belum bergerak. Lu Ye sangat takut pada pria kuat ini di level 10 penguasa kota teratas. Jika dia benar-benar ingin bertemu dengannya, dia pikir dia bukan lawan. Secara logika, Sue Ju sangat menghargainya sehingga dia seharusnya menerima berita itu saat ini dan datang mencarinya sendiri. Lu Ye diam-diam menebak bahwa orang ini tidak sembuh.
Dia pernah terluka oleh Bakyu sebelumnya, dan cedera semacam itu seharusnya tidak dapat pulih secepat itu. Namun, ini hanyalah tebakan, dan Lu Ye tidak dapat memastikan seperti apa kondisi Sue Jiu sekarang. Dia hanya tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini, dan jatuh di sini sendirian, dan kecelakaan apapun akan terjadi. Tempat persembunyian itu sunyi, dan Lu Ye mencoba yang terbaik untuk memulihkan kondisinya. Ketika dia hendak pergi, dia menemukan kota setinggi langit terbang ke arahnya. Beberapa pikiran ilahi telah menyebar, mencari ke segala arah. Melihat pemandangan ini, Lu Ye hanya mengamatinya sejenak dan kemudian keluar. Karena ini adalah kota surgawi dari klan darah, tidak perlu banyak upaya untuk menghancurkan kota itu. Melihat sosoknya, geng-geng digital kota itu jelas panik, tetapi dengan cepat menstabilkan posisinya dan mengaktifkan formasi pelindung dengan seluruh kekuatannya. Banyak pelajaran dari masa lalu, tentu saja mereka tahu bahwa kota tingkat langit tidak dapat menahan serangan Lu Ye, tetapi mereka tidak melakukannya. Anda tidak perlu berbuat terlalu banyak, cukup tunda sedikit saat menyebarkan pesan itu. 20 napas kemudian, saat formasi pelindung kota tingkat Tian ini hancur, Lu Ye bergegas masuk ke kota itu. Setelah beberapa saat, Lu Ye pergi, dan kota itu berlumuran darah dan kekacauan. Setelah beberapa saat, kota Hedao tiba setelah mendengar berita itu, tetapi akhirnya terlambat satu langkah. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang seperti kilat dan mendarat tepat di depan kota Tianxi yang hancur. Ketika banyak orang Hedao dari kota Hedao di sekitar melihat orang ini, mereka semua membungkuk dan membungkuk, saya telah melihat Tuan Taikun. Saya diam-diam terkejut, dan tidak pernah menyangka bahwa orang ini pun akan terkejut. Namun, tidak mengherankan jika dipikirkan dengan saksama. Ras manusia Lu Ye adalah orang yang secara pribadi dipanggil oleh Tuan Darah. Dia sekarang kuat dan memiliki identitas sebagai orang asing di klan Phoenix. Dia tampaknya ahli dalam hal ruang, dan kebanyakan orang benar-benar tidak dapat mengejarnya. Sebagai wakil penguasa kota ketiga dari kota peminum darah, wajar saja bagi Taikun untuk maju dan menangani masalah ini secara langsung. Taikun kekar dan tampak kuat tanpa amarah. Dia hanya meliriknya dan mendengus, sekelompok sampah. Banyak ikatan Tao di sekitarnya senyap seperti jangkrik, dan tidak ada yang berani menjawab. Mata Taikun beralih ke arah lain, dan ada warna aneh yang mengalir di matanya, seolah-olah dia telah melihat beberapa jejak. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan mengejarnya ke arah tempat Lu Ye pergi. Di arah itu, Lu Ye sedang menyempurnakan pecahan-pecahan manik-manik Hedao yang baru diperolehnya sambil terbang. Benda ini harus segera diintegrasikan ke dalam dunia batinnya sendiri, jika tidak, benda ini akan terekspos kapan saja. Untungnya, tidak perlu banyak usaha untuk menyempurnakan benda ini. Jumlah pecahan di kota tingkat surga sebenarnya tidak banyak, jadi Lu Ye hanya butuh waktu 1 jam untuk melakukannya. Semua pecahan telah disempurnakan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, menoleh dan melihat ke belakang, dan matanya tiba-tiba menyusut. Di kejauhan, aliran cahaya mendekati sisi ini seperti guntur dan kilat, dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ye tidak tahu siapa yang datang, satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pihak lain itu sangat kuat. Sejak dia jatuh ke area ini dan menimbulkan badai, dia tidak pernah bertemu dengan siapapun yang berani datang dan menemuinya sendirian. Ini adalah satu-satunya dan yang pertama. Jika itu normal, Lu Ye akan tertarik untuk menimbang kekuatan pihak lain, tetapi situasinya jelas tidak cocok sekarang, jadi dia mengaktifkan teknik pemindahan kekosongan tanpa ragu-ragu. Saat tubuhnya menyapu lagi dan lagi, dia akhirnya menyingkirkan pengejar itu. Namun, tidak lama kemudian, sebuah teriakan keras datang dari belakangnya, Lu Ye, kamu tidak bisa melarikan diri. Ketika Lu Ye menoleh dan menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pengejar itu benar-benar mengejarnya lagi. Setiap kali pihak lain menyapu, tubuhnya tampak seperti terlempar melalui kehampaan, dan dapat melintasi jarak yang jauh. Ini bukan teknik ruang rahasia, ini tampaknya merupakan bakat yang aneh. Dalam masalah, ketergantungan terbesar Lu Ye sekarang adalah teknik gerakan hampa, yang dapat dengan cepat menyingkirkan beberapa pengejar, tetapi jika musuh memiliki kemampuan untuk mengejarnya, tindakannya pasti akan sangat dibatasi. Dalam sekejap berpikir, dia tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah musuh. Karena saya tidak dapat menyingkirkannya, saya hanya dapat melakukannya. Berani sekali. Melihat pemandangan ini, Taikun sangat marah. Sebagai wakil penguasa kota ketiga dari kota peminum darah, kekuatannya tidak diragukan lagi. Meskipun informasi yang ada menunjukkan bahwa Lu Ye juga sangat kuat, Taikun tidak berpikir bahwa pihak lain dapat lebih kuat darinya. Bagaimanapun, hanya beberapa tahun yang lalu, ras manusia ini, Lu Ye hanyalah perpaduan Taoisme. Jarak di antara mereka dengan cepat mendekat. Lu Ye menghunus pedangnya dan Taikun mengepalkannya. Tinju itu dibalut dengan sarung tinju yang ganas, seperti kepala binatang buas. Saat tinju itu keluar, suara raungan binatang buas mengguncang kehampaan, dan bayangan binatang buas yang besar bergegas keluar, mengembun hingga ekstrim, dan menggigit Lu Ye dengan ganas. Pedang Panshan terhunus, dan cahaya pedang menyala, dan hantu binatang buas itu terbagi menjadi 2. Kekuatan Tao yang ganas satu sama lain bertabrakan dan melampiaskan pada saat ini. Mata Taikun melebar dalam sekejap, dan tubuhnya membeku sesaat, dan tubuhnya yang kekar terlempar seperti anak panah dari tali. Bagaimana mungkin? Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang pendatang baru Hedao dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Anda harus tahu bahwa dia masih berada di level Hedao dan tidak tahu bahwa dia telah mencapai ekstremnya sendiri, tetapi dia masih kalah pada saat konfrontasi itu. Sebelum dia sempat berpikir, Taikun meraung dan tinjunya keluar secara berurutan, berubah menjadi bayangan tinju yang ganas, menahan serangan gila dari Lu Ye. Pedang itu padat seperti badai.
Satu-satunya yang bisa dilakukan Taikun adalah melawan dengan sekuat tenaga. Setelah 5 tarikan napas, dia tiba-tiba berhenti, matanya bergetar saat dia melihat sosok yang dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, dan tubuh serta pikirannya gemetar. Dalam konfrontasi yang sudah dikenalnya saja, dia memiliki lebih dari 10 luka di tubuhnya. Meskipun tidak fatal, ada kekuatan yang sangat aneh yang bertahan di sekitar luka itu, yang sulit disembuhkan. Dia menunduk dan matanya menyusut. Itu hanya karena ada retakan kecil di sarung tinjunya sendiri. Kamu harus tahu bahwa sarung tinjunya adalah harta karun. Dia telah menemaninya di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menghadapi musuh yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah mengalami kerusakan apapun. Tetapi hari ini, aku hanya memiliki konfrontasi singkat dengan umat manusia, dan harta karun itu benar-benar rusak. Mungkinkah pedang panjang pihak lain adalah harta karun? Tuan Taikun, beberapa tokoh datang dan memberi hormat bersama. Ada kota Hedao di kejauhan yang mendekati sisi ini. Wajah Taikun berubah sejenak dan dia berteriak dengan suara rendah, belalang Imoyat dan Yuting, dua penguasa kota, biarkan mereka bersiaga kapan saja. Setelah kata-kata itu keluar, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Lu Ye. Dia pikir dia akan dapat mengambil tindakan sendiri, tetapi sampai sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lu Ye, penguasa kota ketiga dari kota peminum darah, bukanlah lawannya. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa meminta bantuan. Hedao rata-rata tidak memenuhi syarat. Hanya orang kuat di tingkat penguasa kota alam semesta yang harus memiliki kecepatan yang sangat cepat. Identitas orang asing klan Feng pihak lain benar-benar menjijikkan. Melihat seluruh klan darah serangga, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membantunya adalah Fei Luo dan Yuting. Sebenarnya, jika bukan karena ras manusia yang memiliki garis keturunan klan darah dan sangat sakral, klan darah dapat menyediakan sejumlah tenaga, tetapi ditekan oleh klan darah, dan klan darah tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun saat ini. Di kejauhan, Lu Ye merasa sangat disayangkan. Jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan membunuh Taikun, tetapi sayangnya, bala bantuan bergegas datang, jadi dia harus mundur terlebih dahulu. Tampaknya dia dapat mendengar orang-orang Hedao yang bergegas membantunya memanggil Taikun. Tidak mungkin untuk menentukan apa Taikun di suku kedua darah cacing, tetapi statusnya pasti tidak rendah. Sangat mungkin bahwa dia adalah penguasa kota tingkat alam semesta tertentu, atau wakil penguasa kota-kota peminum darah. Orang seperti itu bisa dikatakan sebagai tangan kanan Sue Jiu. Jika dia benar-benar bisa membunuhnya, Sue Jiu pasti akan merasa tertekan. Ada sedikit masalah sekarang, karena Lu Ye dengan jelas merasakan sisa kekuatan taring pada luka di tubuhnya sehingga Taikun mengejarnya lagi. Taikun ini cukup cepat sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya, dan kekuatannya cukup kuat. Dengan cara ini, itu berarti ada mata yang menatapnya sepanjang waktu. Aku harus segera meninggalkan tempat hantu ini. Aku tidak boleh menarik Sue Jiu untuk maju sendiri, kalau tidak, akan terlambat. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Lu Ye tiba-tiba berbalik arah dan bergegas ke samping. Hanya karena aku melihat kota tingkat Hong mendekat ke arah ini dari jauh, aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau Taikun di belakangku dimobilisasi. Bab 2750 di mana darah disalahkan. Dalam kehampaan, dua sosok mengejar dan melarikan diri. Yang melarikan diri adalah Zerg dengan tubuh ramping, dan tubuhnya ditutupi dengan tubuh cekung dan cembung. Dua pasang sayap transparannya dengan cepat menyala. Setiap kali dia menghasut, tubuhnya bergerak maju untuk jarak yang jauh, tetapi masih tampak panik. Lu Ye mengejarnya, bahkan jika dia terus mendesak teknik gerakan Void, akan sulit untuk mendekati pihak lain. Zerg ini hanya tentang kecepatan, bahkan lebih cepat dari Taikun itu. Matanya tenang dan dia mengangkat pisaunya untuk menebas ke depan. Saat kehampaan berputar, Zerg menjerit dan darah tumpah di langit. Lu Ye sama sekali tidak senang, karena pisau itu hanya melukai pihak lain dan gagal membunuhnya secara langsung. Zerg ini tidak hanya cukup cepat, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Dia pasti berada di level penguasa kota alam semesta. Aliran cahaya mendekat dengan cepat dari samping. Lu Ye tidak perlu melihatnya, dan dia tahu itu adalah Taikun. Dia berpikir dalam hati, yang sangat disayangkan dan dengan cepat berbalik dan pergi. 2 napas kemudian, Taikun tiba di dekatnya, melirik Zerg wanita yang terluka, mengerutkan kening dan berkata, Yuting, bagaimana lukanya? Zerg wanita, yang dipanggil Yuting, masih takut, itu bukan masalah besar, itu hanya Tuan Taikun, dapatkah Anda memastikan bahwa informasinya benar? Orang ini benar-benar hanya pendatang baru di Hedao. Taikun menghela nafas, saya juga tidak dapat mempercayainya, tetapi berita ini dikonfirmasi oleh Tuan Blood Lord. Ketika pertempuran papan catur langit berbintang beberapa tahun yang lalu, dia memang hanya perpaduan Tao. Dia seharusnya dipromosikan ke Hedao baru-baru ini. Petik 2. Yuting kehilangan suaranya, ini luar biasa. Di mana Tuan Blood Lord? Orang ini menerobos ke wilayah tempat kita menunggu, membunuh berkali-kali, dan tidak dapat menahan diri. Mungkinkah dia hanya bisa menonton begitu banyak? Taikun menggelengkan kepalanya, Tuan Blood Lord sekarang memiliki tugas utama untuk ditangani, dan sulit untuk keluar dari sini dalam waktu singkat. Dia telah mengirim perintah untuk menghancurkannya dengan segala cara. Yuting mengingat berbagai metode ras manusia Lu Ye, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mendesah, sulit. Taikun memarahi, jangan tertekan. Dia memang sangat kuat dan ahli dalam hal ruang, tetapi dia baru dipromosikan ke Hedao untuk sementara waktu. Berapa banyak yang dapat dia miliki dalam cadangan kekuatan tahunnya? Kita hanya perlu terus mengganggunya. Jika dia tidak memberinya waktu untuk beristirahat, dia akan selalu punya waktu untuk kehabisan energi. Setelah menderita kerugian di bawah anak buah Lu Ye, bagaimana mungkin Taikun tidak tahu betapa sulitnya Lu Ye?
Jika penguasa darah tidak memberikan perintah seperti itu, dia pasti ingin membiarkan Lu Ye pergi. Tetapi penguasa darah memiliki hidupnya, tetapi dia tidak dapat menolak untuk mengikutinya. Ini adalah wilayah mereka. Lu Ye dan ras manusianya datang ke sini dan membunuh mereka dengan kejam. Dia hanya merebut banyak kota Hedao. Jika dia diminta untuk melarikan diri, dia akan takut pada serangga di jurang bintang di masa depan. Klan darah akan menjadi bahan tertawaan, dan penguasa darah juga akan dibenci oleh orang lain. Ayolah, setidaknya kamu adalah penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin beberapa kemunduran bisa menyakitimu? Taikun berteriak pada Yu Ting lagi, terlebih lagi, orang itu terluka parah. Aku rasa itu bukan luka biasa. Mungkin dia akan kehabisan tenaga di saat berikutnya. Ekspresi Yu Ting tampak bersemangat, iya. Di kehampaan, wajah Lu Ye tampak tenang dan sesekali menoleh untuk melihat ke satu arah. Di arah itu, sesosok muncul dan menghilang dari kejauhan. Lu Ye tahu bahwa itu adalah penguasa alam semesta yang disebut belalang terbang. Karena ia telah bertemu Taikun hari itu dan bertarung, ia memiliki dua lawan yang sangat sulit, satu adalah Yu Ting yang baru saja terluka olehnya, dan yang lainnya adalah belalang terbang ini. Keduanya adalah Zerg, dan mereka kuat, seperti Taikun, dan sangat cepat. Ketiga pria ini bergantian bertarung, hampir menatapnya sampai mati. Tidak peduli ke arah mana ia berada, mereka tidak dapat menyingkirkan ketiga pria ini yang menguntitnya. Kemudian di bawah berbagai pengiriman mereka, fondasi seluruh klan darah serangga tampaknya terguncang. Tidak peduli ke arah mana ia melarikan diri, ia berada dalam situasi mengejar dan menghalangi. Pada saat ini, Lu Ye harus berbalik saat ia terbang, karena beberapa kota Hedao dikepung dan menyambutnya. Dalam keadaan normal, Lu Ye dari kota Hedao ini tentu saja tidak dianggap serius. Jika mereka dioperasikan dengan benar, mereka mungkin dapat mengalahkan mereka satu persatu, tetapi sekarang ada musuh yang kuat di sekitar mereka, dan Taikun dan Jade Ting dapat mendukung mereka kapan saja. Lu Ye tidak bisa tinggal di lokasi yang sama terlalu lama. Saat dia terbang berkeliling, dia memiliki pertanyaan dalam benaknya. Di mana darah itu disalahkan? Sekarang dia yakin bahwa dia memang telah jatuh ke wilayah suku kedua darah serangga, yang merupakan daerah tempat salah satu dari 10 kota peminum darah teratas berada. Tetapi dia telah berada di sini selama lebih dari setengah bulan, dan Sueju tidak mungkin menerima kabar apapun, tetapi sejauh ini, dia belum melihat kemunculan ahli darah ini. Ini membuat Lu Ye diam-diam senang, dan dia semakin merasa bahwa ahli darah dari klan darah itu mungkin sedang menyembuhkan lukanya, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk tidak muncul. Namun, Lu Ye masih tidak berani ceroboh. Yang terpenting adalah melarikan diri dari daerah ini dengan cepat. Namun, dengan Taikun dan yang lainnya mengikutinya dan memobilisasi kota Hedao untuk mengepung dan menekannya, tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Anda harus menemukan cara untuk menyelesaikan ketiga orang ini. Bahkan jika Anda tidak dapat menyelesaikan 3 orang, Anda harus membunuh 1 atau 2 dari mereka sehingga Anda dapat menyingkirkan kesulitan Anda sendiri. Dalam sekejap, Lu Ye telah membuat keputusan. Setengah hari kemudian, di depan kota tingkat prefektur dari klan darah, Lu Ye mengayunkan pedangnya dan menyerang dengan liar, dan sifat sakralnya yang kaya berkembang dengan bebas. Terlalu mudah untuk menemukan kota tingkat prefektur dengan klan darah di tempat seperti itu. Lu Ye telah bertemu banyak dari mereka sebelumnya, tetapi dia mengabaikan mereka begitu saja karena keterikatan Taikun dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, perlindungan kota tingkat prefektur ini hancur, dan dia melesat masuk ke dalamnya, seolah-olah dia telah memasuki keadaan tanpa siapapun. Pemandangan ini membuat belalang yang mengikutinya di kejauhan, dan mata mereka begitu berdarah sehingga mereka menatapnya. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu lancang di wilayah klan kedua suku darah serangga. Lu Ye adalah yang pertama, tetapi dia hanya bisa menonton dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk maju menghentikannya. Dia juga bertarung dengan Lu Ye, dan sekarang ada bekas yang tidak dapat disembuhkan di tubuhnya, yang merupakan hasil dari pertempuran setelah konfrontasi itu. Kota itu kacau, dan suku-suku non-darah melarikan diri kemana-mana, tetapi suku-suku darah itu seperti domba yang bertemu harimau, ditekan oleh orang-orang suci mereka dan tidak dapat bergerak. Cahaya pedang itu bebas, dan banyak orang yang melarikan diri terbang di sekitar, dan tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Ketika Lu Ye lewat di sepanjang jalan, darah mengalir di mana-mana dan mayat ada di mana-mana. Dia bergegas langsung ke aula tengah, pertama-tama menghancurkan mutiara Hedao di sini, menyingkirkan banyak pecahan, dan kemudian melihat klan darah yang ditekan di sini. Tidak banyak, hanya 7 atau 8. Meskipun mereka semua memiliki kultivasi Tao, mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di bawah tekanan sifat suci. Lu Ye melirik dan berkata perlahan, aku ingin mencari tempat di mana aku bisa bersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Apa beberapa tips untukmu? 3 Taikun Jade Fly dan Flying Locust seperti belatung di atas ter. Lu Ye ingin melarikan diri dari sini, jadi dia harus menghadapinya. Jadi yang terbaik adalah menemukan seseorang seperti ini, sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang dan membunuhnya. Namun, dia tidak mengenal tempat hantu ini, jadi dia hanya bisa mencari seseorang untuk mencari tahu. Ada keheningan di aula. Ketika Lu Ye mengayunkan pisaunya, klan darah yang paling dekat dengannya telah melintasi tubuhnya di tempat. Dia melangkah maju ke klan darah kedua dan berkata dengan lembut, siapa yang bisa memberiku nasihat? Aku bersumpah atas nama kehendak Xing Yuan dan mengampuni dia agar tidak mati. Saat kata-kata itu selesai, cahaya pisau menyala lagi dan teriakan lain. Lalu ada yang ketiga dan keempat. Baru setelah Lu Ye berjalan ke klan darah kelima, klan darah mengatakan sesuatu dengan gemetar. Lu Ye memiringkan kepalanya, dan ujung pisau Panshan menekan rahang bawah klan darah, dan mengangkat kepalanya sedikit, katakan padaku dengan jelas, yang terbaik adalah membimbingku ke arah itu.
Klan darah itu panik dan tidak berani menatap Lu Ye sama sekali. Meskipun dia masih gemetar, suaranya menjadi jauh lebih keras, laut sumber darah. Tempat itu, seharusnya baik-baik saja. Lu Ye mengangkat alisnya, konfirmasi. Klan darah itu terus mengangguk, konfirmasi. Arah mana? Setelah 3 napas, Lu Ye berjalan keluar dari kota tingkat prefektur dan melihat 2 aliran cahaya dengan cepat mendekat di kejauhan. Itu adalah Taikun dan Yuting yang bergegas mendekat. Tidak hanya itu, ada juga kota-kota Hedao yang mengelilingi sisi ini dari segala arah. Lu Ye menarik pandangannya dan terbang keluar. Pangeran terlalu menggertak. Taikun berkata dengan marah. Akan baik-baik saja jika Lu Ye telah menerobos kota Hedao sebelumnya. Sekarang dalam situasi ini, dia masih menyerang kota Hedao. Meskipun kerugiannya hanya setingkat tanah, itu tidak masalah. Ini jelas merupakan provokasi, penghinaan terhadap 2 suku darah serangga. Beraninya dia, sambil berteriak dengan marah, dia tidak berhenti dan mengumpulkan belalang, dan 3 sosok mengejar mereka. Pada hari-hari berikutnya, masih ada berbagai pengepungan dan pemblokiran, tetapi sebelum kekosongan yang luas ini tidak dapat membentuk pengepungan yang efektif, Lu Ye selalu dapat melihat kesempatan untuk melompat keluar dari lingkaran pengepungan dan pergi sebelum bahaya yang sebenarnya datang. Taikun telah menghadapinya beberapa kali, tetapi sulit untuk memenangkannya. Taikun tidak dapat mengetahui seberapa mengerikan cadangan kekuatan Tao yang dimiliki orang ini. Setelah konfrontasi yang begitu lama, hampir tidak ada waktu untuk pulih, tetapi Lu Ye dapat melakukan yang terbaik setiap saat, dan kekuatannya tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Ini agak tidak masuk akal. Sampai hari ini, Yuting tiba-tiba mengerutkan kening, apakah dia ingin pergi ke laut sumber darah? Meskipun gerakan Lu Ye tidak stabil baru-baru ini, secara keseluruhan, dia telah mendekati laut sumber darah. Sekarang dia sangat dekat dengan laut sumber darah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yuting, Taikun, yang sangat marah, tiba-tiba merasakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, dia menemukan bahwa sepertinya memang begitu. Matanya tajam, jangan sekali-kali biarkan dia memasuki laut sumber darah. Legenda tempat itu adalah tempat kelahiran klan darah. Itu adalah keajaiban yang luar biasa dengan lingkungan yang luas. Lingkungannya tidak rumit, tetapi seluruh lautan sumber darah terdiri dari kabut darah yang sangat tebal. Saat Anda berada di dalamnya, persepsi dan kesadaran ilahi Anda akan sangat terpengaruh. Jika Lu Ye benar-benar bergegas ke lautan sumber darah, maka mereka akan mencari jarum di tumpukan jerami jika mereka ingin mencari lagi. Taikun hanya menantikan ini hanya kebetulan. Lu Ye tidak tahu di mana laut sumber darah itu. Jika dia benar-benar pergi ke laut sumber darah, maka itu akan menjadi sedikit masalah kali ini. Dalam sekejap berpikir, dia berbicara, keluar dan buat pertahanan di depan laut sumber darah, pastikan untuk memaksanya mengubah arah gerakannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.